Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Medina dari kelas 4 APAI. Dalam pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi, yang dimana tugas tengah semester tersebut yaitu menjelaskan hadis tentang kepemimpinan keperempuanan menurut perspektif hadis, yang dimana hadis tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Haytham hadatsana Aufun an Hasani an Habib Bakri qala laqad nafa'anillahu bi kalimah ayyamal jamal lamma balaghun nabiy sallallahu alaihi wasallam anna farisa malaku nata kisra qala lan yufliha qaumun walau amruhum amra, yang dimana terjemahan dari hadis tersebut yaitu Utsman bin Hansin telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abu Bakri, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta yang dipimpin Aisyah, aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinan kepada binti Kisra, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk kepemimpinan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari 603 dan 974. Kemudian pembahasan dari teks hadis tersebut yaitu di mana menggambarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab sebelum Islam yang didominasi oleh pola hidup patriarki, di mana perempuan dianggap sangat rendah dan tidak dihargai. Pada masa itu perempuan tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang tidak berharga, tetapi sering juga menjadi korban dari berbentuk penindasan yang sangat tidak manusiawi. Masyarakat pada masa itu memperlakukan perempuan sebagai objek yang dapat diperdagangkan, bahkan hingga pada tingkat yang ekstrim seperti pemusnahan setiap bayi perempuan dan juga pernikahan kepada perempuan yang tidak bermartabat. Patriarki yang melandasi kehidupan masyarakat pada masa itu juga menciptakan ketidaksetaraan gender yang signifikan, di mana para laki-laki dianggap memiliki otoritas dan kekuasaan penuh dalam setiap aspek kehidupan, sedangkan perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan dan sumber daya. Pemahaman terhadap kondisi ini penting untuk melihat perubahan yang dibawa oleh Islam dalam meningkatkan status dan juga martabat perempuan. Islam membawa pesan kesetaraan gender dan mengajarkan untuk menghormati dan menghargai perempuan sebagai individu yang memiliki nilai dan hak yang samanya dengan laki-laki. Dengan demikian, pembahasan dari hadis tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana patriarki yang ketidaksetaraan gender merupakan ciri khas para masyarakat Arab pra-Islam yang kemudian menjadi fokus perubahan yang diusung oleh agama Islam dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan. Selanjutnya, selain dari penjelasan yang sudah disebutkan, ada juga pendapat dari dua ulama, yaitu ulama klasik dan juga kontemporer, yang dimana ulama klasik ini salah satunya atau diantaranya yaitu ada Imam Ahmad Hambali, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa mayoritas dari mereka berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, baik dalam skala besar maupun kecil. Mereka berargumen bahwa larangan ini didasarkan pada hadis yang melarang seseorang perempuan menjadi pemimpin. Kemudian pendapat lain dari imam klasik yaitu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi qadhi atau hakim namun tidak dalam perkara pidana. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit fleksibilitas dalam pandangan beliau terkait peran perempuan dalam sistem keadilan. Selanjutnya yaitu ada Al-Qutubi
menyimpulkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena memiliki kemampuan untuk menikahkan dirinya sendiri atau mewakili perempuan lain dalam perkawinan. Selanjutnya yaitu ada Imam Al-Baghawi berpendapat bahwa perempuan tidak cocok menjadi pemimpin atau hakim karena tugas-tugas tersebut sering melibatkan perjalanan dan interaksi di luar yang dianggap tidak sesuai dengan kodrat perempuan yang identik dengan auratnya dan juga kelembutannya. Selain itu juga ada Said Hawa. Beliau menyatakan bahwa perempuan kurang cocok untuk menjadi pemimpin karena sifat dan tabiat mereka yang lemah dan kurang tegas dalam menghadapi tanggung jawab kepemimpinan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat dari ulama kontemporer yang memungkinkan perempuan menjadi pemimpin dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapat dari Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab membolehkan perempuan untuk menduduki jabatan seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia setuju dengan Yusuf Al-Qaradawi bahwa posisi tertinggi seperti Imam Agung yang memimpin seluruh umat Islam harus dipegang oleh laki-laki. Kemudian, yang selanjutnya yaitu pendapat dari Al-Ghazali berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena dianggap memiliki psikis yang membuat lemah dan mengambil keputusan. Dia juga menekankan peran kodrat perempuan sebagai ibu sebagai alasan mengapa perempuan sebaiknya tidak berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan. Yaitu yang selanjutnya yaitu Mahmud Shaltut. Beliau juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk memikul tanggung jawab dan syariat menempatkan keduanya dalam kerangka yang sama. Ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin berdasarkan jenis kelamin. Kemudian setelah sudah dijelaskan beberapa penjelasan dari hadis tersebut dan juga menjelaskan bagaimana pendapat para ulama dari pendapat ulama klasik ataupun ulama kontemporer, kita dapat mengambil beberapa nilai pendidikan yang dapat dipetik seperti kesadaran akan konteks historis dan sosial. Penting untuk memahami bahwa pemikiran tentang peran gender dalam kepemimpinan tidak terlepas dari konteks histori dan juga sosial tertentu. Hal ini menunjukkan perlu memahami konteks sejarah dan budaya dalam menafsirkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial. Kemudian yaitu kritis terhadap interpretasi agama. Penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap interpretasi agama dan juga tradisi, serta menyadari bahwa pandangan dan pendapat para ulama bisa bervariasi dan tergantung pada konteks dan penafsiran tertentu. Kemudian yaitu ada kesetaraan gender. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, pembahasan tersebut menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat dan kepemimpinan. Hal ini menggarisbawahi perlu adanya memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang termasuk dalam kepemimpinan. Baik, sekian penjelasan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.